Berikut akan kita hitung flux, tapi untuk permukaan yang tertutup ya, atau close surface. Kalau yang tadi itu kan permukaan terbuka. Nah, close surface itu kita misalkan seperti ya kantong atau galon. Misalnya begitu, tapi ini kan 3 dimensi. Jadi seperti apa ya balon atau enggak, maka kita bisa ambil di sini elemen, juga bisa ambil di sini elemen dari permukaan tertutup, dan dE-nya adalah normal terhadap elemen tersebut. Ini dA, juga mungkin di sini normal ke sana dA. Nah, flux itu dihitung berapa medan magnet yang menembus permukaan tertutup tersebut. Yaitu dengan ini flux untuk E.dE, tapi dijumlahkan atau integral dari E dot dE atau dA. Nah, di sini integralnya adalah integral untuk permukaan tertutup, maka di sini ada lingkarannya. Atau kadang-kadang kita lengkapi dengan tulisan close surface. Nilai flux ini bisa sama dengan 0, bisa positif, bisa negatif. Kalau aliran ditinjau dari aliran yang masuk itu lebih kecil daripada aliran yang keluar, itu berarti positif. Nah, tapi kalau aliran yang masuk itu lebih besar daripada aliran yang keluar, maka itu adalah fluxnya adalah negatif. Nah, sekarang kita ambil contoh kasus yang paling sederhana, yaitu muatan titik atau point charge. Ya. Jadi, misalnya ini adalah titik yang
muatan plus Q. Kemudian di sekitar muatan ini samanya kita buat sebuah lingkaran atau sebuah bola. Ya, jangan terlalu besar. Dengan jari-jari R bola. Nah, kita ambil sebuah elemen bola seperti ini, dan elemen bola itu mempunyai normal atau DE, DA yang radial dari pusat bola. Kemudian medan listriknya yang diakibatkan oleh muatan titik Q itu juga radial. Kalau itu saya gambarkan radial sejajar dengan DA. Kalau ini E-nya itu di mana-mana sejajar dengan DA, jadi radial dari pusat. Karena itu E sama DA-nya itu kan berarti paralel. Paralel sudut tetanya 0, kosinusnya adalah 1. Baik, ini juga kami buat di sini adalah vektor satuan dari R. Katakanlah di sini adalah R. Tapi dan sekarang kalau kita pengen tahu flux total di yang menembus dari bola, luasan bola itu ya menjadi mudah karena E di mana-mana sama karena jaraknya kan terhadap pusat atau terhadap muatan titik itu sama dengan R. Dan juga E dan DA-nya itu juga paralel dan nilai kosinusnya kan 1. Jadi tinggal mengalihkan saja bahwa fluxnya itu ya luas bola dikalikan E. Jadi 4pi R kuadrat dikalikan E. Oke. Lalu apa E itu? Yaitu medan listrik pada jarak R. Dan kalau kita tuliskan bahwa ER itu sama dengan Q, muatan positifnya, dibagi 4pi epsilon 0
R kuadrat. Nah, kalau ini vektor, berarti ini vektornya adalah vektor satuan dari R. Kalau kasih warna beda ya seperti itu. Kemudian kita bisa menghitung fluxnya dengan mensubstitusikan nilai E dari ini. Berarti flux ini kita substitusikan ke R sehingga tinggal Q dibagi epsilon 0 atau epsilon 0. Nampak dari harga ini, flux untuk muatan titik itu tidak bergantung R. Jadi besarnya akan Q sama dibagi epsilon 0. Meskipun atau ini lingkaran atau bolanya ini mempunyai jari-jari yang besar atau yang kecil. Yang penting dia terlingkupi atau melingkupi muatan V. Nah, sekarang kalau bidangnya ini saya ganti bukan merupakan bola, ya misalnya ini bentuknya adalah seperti ini, potong begitu. Maka tetap saja nilainya adalah Q per epsilon 0. Jadi dia tidak bergantung pada bentuk dari lintasan atau permukaan tertutupnya. Mungkin sebuah tas atau sebuah balon atau bentuknya asal dia melingkupi tertutup, maka dia nilainya adalah Q per epsilon 0 fluxnya. Dan ini timbul pertanyaan juga kalau misalnya muatannya itu tidak muatan titik, tapi beberapa muatan yang terdistribusi. Memang kita bisa menghitung total muatannya, kemudian E-nya secara vektor dari beberapa muatan itu seperti yang lalu saya jelaskan. Dan ini kemudian mendasari apa yang kita sebut hukum Gauss atau Gauss Law. Jadi hukum Gauss itu berbunyi demikian. Jadi flux itu didefinisikan sebagai integral untuk permukaan tertutup, ya. Dari medan yang menembus permukaan tertutup E dot dA, ya, yang besarnya adalah berapa total muatan atau jumlah muatan yang dilingkupi oleh lintasan tertutup tersebut. Jadi kalau lintasan tertutupnya itu berupa tas atau berupa balon atau apa, nah di dalam
Galon itu ada berapa totalnya, tinggal kemudian dibagi epsilon 0. Jadi inilah definisi yang kita sebut sebagai hukum Gauss. Saya kotak. Hukum Gauss atau nanti akan kita kenal sebagai persamaan pertama dari persamaan Maxwell. Kalau disebutnya juga saya tulis saja Gauss law. Sekali lagi di sini menyimpulkan bahwa flux itu adalah flux di lintasan tertutup, permukaan tertutup, itu sama dengan berapa muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi epsilon 0. Mungkin fluxnya ini bisa 0, berarti neto dari muatan, total muatannya ini yang sama dengan 0. Mungkin ada yang positif, ada yang negatif, terdistribusi. Nah, totalnya sama dengan 0. Nah, itu fluxnya juga sama dengan 0.